Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pertempuran besar yang terjadi di Pulau Egghead semakin memberikan sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Ya, pasalnya kehadiran Bartolomeo Kuma menjadi sebuah harapan kecil bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini seolah menjadi sebuah penentu apakah kelompok bajak laut topi jerami layak untuk mendapatkan harta karun One Piece atau tidak. Karena jika nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil dikalahkan oleh Gorosei Saturn, maka petualangan mereka akan berakhir sampai di sini. Namun, apabila Luffy dan yang lainnya berhasil mengalahkan Saturn atau meloloskan diri dari kepungan pemerintah dunia dan angkatan laut, maka sudah dapat dipastikan kelompok bajak laut topi jerami akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei bahwa Luffy belum akan mengalahkan Gorosei Saturn di Arc Egghead kali ini. Namun yang jelas, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan membantu Dr. Vegapunk bagaimanapun caranya untuk kabur menuju ke Pulau Elbaf. Dengan kata lain, kalaupun kelompok bajak laut topi jerami akan melanjutkan petualangan mereka ke arc berikutnya, maka akan ada sebuah momen di mana kelompok bajak laut topi jerami berhasil meloloskan diri dari Pulau Egghead tanpa mengalahkan Gorosei Saturn. Dan Mimin rasa ini akan berhubungan dengan kebangkitan robot kuno dan kedatangan Bartolomeo Kuma ke Pulau Egghead. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah jika benar Elbaf adalah tujuan kelompok bajak laut topi jerami berikutnya, lalu siapa musuh yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Arc Elbaf? Karena seperti yang kita tahu bahwa sudah menjadi ciri khas dalam cerita One Piece, villain utama dalam setiap arc berikutnya sudah dapat dipastikan akan jauh lebih kuat dari villain utama di arc sebelumnya. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari petunjuk yang telah diberikan oleh Silver Rayleigh kepada Luffy, lebih tepatnya saat terjadinya time skip. Nah, di momen ini, Rayleigh pernah mengatakan kepada Luffy mengenai musuh yang tangguh yang ada di dunia baru atau New World. Ya, Rayleigh mengatakan bahwa di dunia ini banyak orang yang memiliki kekuatan yang kuat, namun hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat masa depan. Dimana seperti yang kita tahu bahwa kemampuan ini biasa disebut sebagai Kenbunsoku Haki. Bahkan ketika itu Rayleigh menegaskan, latihan 2 tahun saja tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Karena jika seseorang memiliki kekuatan Kenbunsoku Haki, maka mereka bisa memprediksi gerakan musuh selanjutnya. Sampai di sini, apa kalian semua sadar kenapa Silver Rayleigh justru lebih menotis bahwa pengguna kekuatan Kenbunsoku Haki yang sudah berada di tahap melihat masa depan adalah musuh yang tangguh? Kenapa bukan pengguna kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja, yang memang tidak semua orang bisa memiliki haki jenis ini? Nah, apabila kita analisa lagi, memang ada kemungkinan besar Rayleigh pernah berhadapan langsung dengan pengguna kekuatan Kenbunsoku Haki yang tangguh. Itu sebabnya kenapa Rayleigh mengatakan hal ini kepada Luffy, agar Luffy paham dan bisa menjadi counter bagi mereka. Artinya, Rayleigh sadar betul bahwa suatu hari nanti Luffy akan berhadapan dengan seseorang yang menguasai kemampuan untuk mengcounter kekuatan Kenbunsoku Haki. Dan tak sebuah kebetulan atau tidak, pada majalah One Piece 4 Billion, Akagami no Seng dikatakan sebagai seorang pembunuh Kenbunsoku Haki, atau bisa dibilang counter dari pengguna kekuatan Kenbunsoku Haki. Ya, menurut Oda Sensei, alasan kenapa dirinya memberikan julukan kepada Seng sebagai pembunuh Kenbunsoku Haki adalah karena Seng mampu membunuh musuhnya sebelum dia menggunakan kekuatan Kenbunsoku Haki.
Mungkin ini juga bisa merujuk pada kekuatan Ken Mushoku Haki yang dimiliki oleh Seng. Kalau sebenarnya Seng bisa memprediksi masa depan bukan hanya sekilas, layaknya kekuatan Ken Mushoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri ataupun Luffy, tetapi lebih dari itu. Selain itu menariknya meskipun belum ada konfirmasi resmi baik di manga ataupun animenya, kita semua tahu bahwa sejak kecil, Akagami no Seng telah menjadi bagian dari kelompok bajak laut Goldie Roger. Bahkan saat ini, Seng pun menjadi seorang kaisar lautan atau Yonko yang dikenal sebagai pemilik kekuatan haki yang sangat dahsyat, ditambah dengan julukannya sebagai pembunuh Ken Mushoku Haki. Namun apa kalian semua sadar dari mana Seng mempelajari kekuatan haki sampai segila saat ini? Ya, tentu saja bukan hal yang tidak mungkin jika salah satu mantan dari anggota bajak laut Goldie Roger adalah orang yang mengajari Seng kekuatan haki. Dan mimin rasa, Silver Rayleigh adalah dalang bagaimana Seng bisa memiliki kekuatan haki yang sangat mengerikan. Nah, hal ini bisa kita buktikan bahwa Seng seolah memiliki kedekatan dengan Rayleigh saat Seng menemui Rayleigh di Kepulauan Sabaody dan menceritakan tentang seorang anak kecil yang mirip dengan Roger. Sampai di sini, jika kita hubungkan dengan penjelasan Silver Rayleigh dan tujuan dari kelompok bajak laut topi jerami yang akan menuju ke Pulau Elbaf, membuat kita semua semakin bertanya-tanya, apakah mungkin kelompok bajak laut topi jerami benar-benar akan berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah? Ya, bisa saja hal itu terjadi karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Seng yang memiliki tujuan yang sama dengan Luffy, yaitu mendapatkan harta karun One Piece, menjadi sebuah persaingan untuk menentukan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 847, Big Mom pernah mengatakan bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Dan sebagai fan One Piece, kalian semua pasti paham betul jika gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang dan tidak ada yang namanya gelar Raja Bajak Laut untuk dua orang. Nah, itu tadi merupakan analisa mengenai musuh yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di ads berikutnya. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.